Luar biasa. Halo semua, sekarang saya ada di Portugal bersama Ferrari 12 Cilindri Spider. Versi ini adalah versi yang tanpa atap. Jadi setelah dia mengeluarkan versi coupe, Ferrari mengeluarkan versi yang atap terbuka. Tampilan 12 Cilindri versi Spider memang tak jauh berbeda dari versi coupe-nya, terutama bagian moncong depan. Garis desainnya mengingatkan pada Ferrari 365 GTP Daytona di akhir tahun 1960-an. Ciri yang terlihat jelas dari bentuk panel hitam yang melintang di ujung bonet. Bagian ini didesain warna hitam, apapun warna mobilnya. Ferrari hanya punya dua opsi warna panel hitam atau carbon fiber yang tidak mengizinkan warna lain untuk menjaga garis desain secara keseluruhan. Di tengah bonet diselipkan dua buah kisi sebagai saluran pembuang udara panas mesin V12 yang ditempatkan di bagian depan. Posisi mesin depan ini memang jadi ciri khas mobil Grand Touring yang mengutamakan kenyamanan berkendara jarak jauh. Terakhir, sebagai sebuah Spider dengan atap terbuka, bagian belakang terlihat lebih ramping dibandingkan dengan versi coupe-nya. Ini berkat hilangnya kaca belakang yang berukuran besar pada 12 Cilindri versi coupe. Spoiler elektronik, seperti juga di versi coupe-nya, tetap dipertahankan di Spider. Letaknya di kedua ujung bodi belakang terluar yang berguna menambah traksi roda belakang saat melaju di kecepatan tinggi. Kontrol spoiler ini cukup unik, karena secara otomatis bisa naik dan turun sesuai input dari sejumlah sensor di mobil. Di kecepatan 60 hingga 300 km per jam, spoiler akan secara gradual naik hingga sudut kemiringan maksimal 10 derajat. Efeknya akan menambah traksi tambahan di roda belakang hingga maksimal 50 kg. Bisa dibilang tampilan belakang 12 Cilindri Spider ini jauh lebih seksi dibandingkan versi coupe-nya. Apalagi, atap bisa dibuka tutup secara elektronik hanya dalam tempo 14 detik. Cukup lewat tombol di konsol tengah pengemudi, atap bisa dibuka tutup saat mobil sedang melaju di bawah kecepatan 45 km per jam. Ferrari menyebut mekanisme atap elektronik ini menambah bobot hingga 60 kg, termasuk beberapa bagian sasis dan bodi yang diperkuat akibat hilangnya konstruksi bagian atap. Meski bertambah berat, namun tidak signifikan mengurangi performa mobil. Saat berkendara di jalanan pedesaan Portugal, 12 Cilindri Spider ini terasa mengasihkan. Terpaan angin tak sampai membuat hembusan yang berlebihan di kabin. Apalagi saat kedua kaca samping dalam posisi tertutup. Kabin terasa terisolasi namun tetap terasa lapang dengan atap yang terbuka. Buka tutup atap Spider ini bisa dilakukan ketika mobil sedang berjalan di bawah kecepatan 45 km per jam. Sekarang kita coba tutup ya. Belakang akan membuka, kemudian secara elektrik dia akan membuka bagasi dan menutup. Terakhir dia akan menutup semua kaca samping kiri dan kanan. Mobil kembali jadi coupe. Oke, sekarang kita coba atapnya untuk dibuka. Cukup dengan menahan tombol di bagian tengah dashboard. Kaca akan membuka dulu, kemudian bagasi membuka secara elektrik.
baru atap akan melipat masuk ke dalam bagasi. Keren. Saya tidak menyangka ya, mobil Ferrari yang identik dengan mobil performance sports car, ternyata suspensinya bisa segini empuk. Ini kita jalan di kecepatan sekitar 50 km per jam, 50 sampai 60 km per jam. Kondisi jalannya juga nggak mulus-mulus banget sih. Cuma pengendalian mobil nih kayak bukan mobil sports car, kayak mobil salon biasa. Jadi memang benar Ferrari ini menyebut mobil ini sebagai Grand Touring yang memang nyaman bahkan untuk dipakai sehari-hari. Pastinya nggak banyak pemilik Ferrari yang memakai mobilnya tiap hari, bukan. Cuma kalau mau dipaksakan ya bisa aja ini nyaman. Kita menyusuri jalan-jalan sempit di pegunungan di sekitar daerah Cascais di Portugal. Jalanannya ini berliku. Handling setir juga tajam. Ketika kita tidak menyetir mobil ini ugal-ugalan, ya seperti menyetir mobil salon biasa, nyaman. Apalagi dengan kondisi pemandangan seindah ini, dengan atap terbuka ini memang idaman semua car antusias. Apalagi memang kacanya ini lebih keren kalau dibuka ya. Memang angin dari kiri dan kanan cukup kencang, tapi oke lah, masih dalam batas normal. Coba kita tutup kembali kacanya. Ferrari menyebut mobil ini Dodici Cilindri Spider. Dia merupakan versi atap terbuka dari Dodici Cilindri yang coupe atau disebut berlinetta. Definisi Spider atau atap terbuka ini juga khas dimiliki oleh beberapa merek termasuk Ferrari. Beberapa merek juga menyebut atap terbukanya sebagai cabriolet lah, convertible lah, ada juga yang menyebutnya targa. Cuma kalau Ferrari dari sejak dulu memang konsisten memakai nama Spider di mobil-mobil atap terbukanya. Yang unik adalah Spider ini memang dirancang bersamaan dengan Ferrari merancang versi coupe-nya. Jadi bukan belakangan didesain tapi bersamaan dengan versi coupe-nya. Jadi memang desainnya memang dijaga supaya tidak menabrak garis-garis yang sudah diterapkan oleh desainernya. Oke, sekarang kita akan coba akselerasi mobil ini dari posisi diam. Kita lihat seberapa hebat kecepatan atau performa mobil ini. Oke, sekarang kita coba akselerasi dari posisi diam. Oke, 3, 2, 1, go! Luar biasa. Jambakan mesinnya luar biasa. Sesuai dengan namanya, Dodici Cilindri yang artinya 12 silinder, memakai mesin konfigurasi V12 berkapasitas 6.500 cc, bertenaga 830 HP di 9.250 rpm dan torsi hingga 678 Nm di 7.250 rpm. Basis mesin yang sama dengan Ferrari 812 Superfast dan Purosangue, namun dengan sejumlah penyempurnaan di bagian internal mesin. Karakter mesin ini sangat bertenaga di kecepatan tinggi
namun tetap nyaman saat melaju di kecepatan rendah. Ini membuat Dodici Cilindri mudah dikemudikan dan tak membuat pengemudi lelah meski berkendara jarak jauh. Nyaman sekali mengendarai Dodici Cilindri Spider ini. Mesinnya meskipun 830 HP tidak intimidatif. Pedal gas juga tidak terlalu sensitif terhadap gerakan atau respon dari mobil. Jadi sangat nyaman dikendarai dengan kecepatan sedang. Kenyamanan ini juga disumbang dari ayunan suspensi yang cukup lembut. Meski masih terasa sporty khas supercar, namun tak membuat badan terasa sakit terbanting ke jok semi bucket. Kita sekarang menanjak ke daerah pegunungan. Coba kita gober sebentar. Keren. Semoga kedengeran ya suara knalpotnya. Oh ya, mesin V12 ini ada di depan, jadi memang Ferrari itu merancang suara mesin dan suara knalpot itu jadi satu bagian yang merdu yang bisa dinikmati oleh pengendara mobil ketika dia menggeber mobilnya. Asik sekali nih. Ini cuacanya mendukung. Semoga tidak hujan. Kalaupun hujan ya gampang aja, tinggal tekan tombol. Atap akan menutup 14 detik waktunya dari posisi terbuka penuh ke menutup penuh. Begitupun ketika membukanya. Kita ke arah Cabo Rosa. Saat terjebak kemacetan, Ferrari Dodici Cilindri Spider ini juga dilengkapi dengan start stop ya. Jadi meskipun dia berkarakter sport cars, tapi dia juga masih memikirkan efisiensi bahan bakar. Tapi saya yakin semua pemilik Ferrari nggak peduli konsumsi bahan bakarnya berapa atau seberapa irit. Yang penting kan mereka mendapatkan kesenangan berkendara dengan performa mobilnya. Oke, begitu aja review singkat saya berkendara sekitar 126 km menyusuri pantai dan pegunungan di daerah Portugal. Ferrari cukup berhasil memposisikan Dodici Cilindri sebagai sebuah sport car berkarakter Grand Touring, bahkan untuk dipakai sebagai mobil harian sekalipun. Nyaman, suspensi lembut, dan letupan tenaga mesin gradual tidak intimidatif. Bonusnya, tampilan bodi belakang yang lebih ramping terlihat lebih atletis dibanding versi kupenya. Jika Anda tak ragu mengeluarkan budget 10% lebih mahal dibandingkan versi kupenya, Dodici Cilindri Spider bisa jadi pilihan paling menggiurkan. Atap buka tutupnya seakan menghadirkan dua mobil dalam satu paket combo. Bonusnya, kenyamanan berkendara jarak jauh, sebuah supercar. Oke, sekian saja review singkat saya tentang Ferrari Dodici Cilindri Spider. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam.